tidak bisa tentukan. Kalau teman-teman mau cepat dapatnya, maka bantulah untuk menyebarkan agar banyak orang bisa install, agar banyak orang bisa menginstal aplikasi ini. Jadi kalau semakin banyak orang install aplikasi, maka omset ini bahkan cepat gede. Kalau omset semakin cepat gede ya reward Bapak Ibu akan semakin cepat terrealisasi. Ya, oke. Ini ke storing itu dia ya. Oke, teman-teman begini cara berpikirnya ya. Ketika teman-teman memahami konsep ini, ya sekarang kalau kita lihat misi-misi yang ada di aplikasi itu seperti orang itu dibiarin aja lewat seperti itu. Suatu saat nanti kita itu bakal nggak dapat kesempatan untuk beli misi reward loh. Ketika cara mengembangkan Mega Pro ini benar, mengajak setiap orang memahami bahwa install aplikasi bisa menghasilkan uang. Ketika jumlahnya nanti affiliate-nya ini jutaan, teman-teman tidak akan bakal dapat kesempatan untuk klik misi, berebut, karena kuotanya sedikit. Bayangkan ada 1 juta affiliate, terus sistem hanya mengeluarkan cuma 10 kuota expander. Itu berebut. Ya hari ini mungkin masih mubasir ya, misi itu lewat, dibiarkan lewat. Padahal ya, kalau punya duit, ya oke, ambil saja, ini uang kaget. Itu. Kalau saya suruh nunggu 10 tahun pun nggak masalah. Kenapa? Hak saya sebagai pembeli sudah diberikan, yaitu produk itu. Tujuan perusahaan ini kan menjual produk. Kalau misinya ini adalah uang kaget, ya niat baik perusahaan begitu. Oke, sekarang kita hitung ya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Oke, kita hitung ya teman-teman ya. Begini caranya ya. Ini saya akan gambarkan algoritma secara simpel saja. Nggak ngejelimet, orang awam pun paham. Pertama, kenapa sistem ini sampai kapanpun bisa berjalan? Pertama, itu ada kuotanya. Jadi, algoritma ini tidak membuat satu misi itu yang sporadis untuk semua orang. Nggak ada. Pasti ada kuota. Kalau nggak ada kuota, nggak masuk akal. Harus dibuat kuota. Jadi kuota dibuat terbatas. Itu yang pertama. Kedua, ada acuan claim reward. Acuannya di sini adalah mega point, satuan untuk menghitung kapan klaim reward bisa dilakukan. Mega point adalah omset nasional ya, omset keseluruhan dibagi nilai poin. Nilai poin ini apa? Nilai pembagi. Contoh, kalau hari ini ya, kalau ini hari ini berapa ya? Nilai per 1 megapoin adalah 445.000. Saya bulatkan saja 445.000. Jadi setiap ada omset 445.000 itu sama dengan penambahan 1 poin. Ketika omset 1 hari dalam aplikasi ini 1 miliar, berarti dibagi 445.000. Maka ada penambahan megapoin sekian. Nah, megapoin ini hanya untuk mengukur kapan Anda dapat klaim reward. Itu maksudnya megapoin. Tetapi anggarannya, anggaran untuk membayar reward itu seperti apa menghitungnya. Jadi gini teman-teman, ini yang banyak teman-teman kurang pahami ya. Sehingga ini bisa nggak nanti dia bayar. Ini sampai kapanpun sistem ini pasti mampu bayar karena apa? RAB hitung-hitungannya itu udah ada. Ini saya metakan sampai 5 juta megapoin pun perusahaan nggak akan tumbang-tumbang, malah makin jaya dia. Jadi gini, pertama, sistem ini dibuat dengan nilai pembagi dari 1.000 rupiah.
Dari Rp1.000 ini, ada satu catatan, setiap 10.000 mega poin itu akan naik 10%. Jadi setelah tercapai 10.000 poin pertama, maka 1.000 ini akan menjadi 1.100. Nah, ketika kita hitung 1.000 ya, 1.000 mega poin nilai ya, nilainya 1.000, 10.000 mega poin dikali 1.000 itu kan ada omset 10 juta, Pak, Bu. 10 juta. 25%-nya, 2,5 jutanya itu disimpan buat reward. Simpan dulu. Karena belum ada yang claim reward di mega poin 10.000. Nah, sekarang setelah 10.000, naiklah itu nilai poinnya menjadi 1.100. Ya, ketika naik 1.100 dikali 10.000 berarti kan ada omset baru 11 juta. Omset nasional. Berarti tersentuh di 20.000 mega poin. Di 20.000 mega poin itu ya keluar omset 11 juta. 11 juta ini disisihkan 25% oleh sistem. Berarti ada 2 juta, 2 juta 750. Ditambah yang kemarin 2,5 juta. Segitu sudah ada budget untuk bayar reward. Tapi sistem belum mengeluarkan reward karena belum ada yang claim reward. Claim reward pertamanya itu kan di 390. Ya, ketika reward pertamanya itu di 390, Bapak Ibu tahu nggak alokasinya itu ya, alokasinya di 390, eh, di 390 mega poin yang pertama reward itu keluar, total yang terkumpul, alokasi budgetnya yang terkumpul itu nilainya kurang lebih 1 miliar lebih. Yang tadi dikumpul-kumpulkan itu ya, yang 25% itu dikumpul-kumpulkan sejumlah 1 miliar lebih. Sedangkan di 390 reward pertama itu turun, itu total nilainya sekitar 832 juta. Berarti antara 1 miliar budget yang tersedia dengan menggelontorkan nilai reward 832 juta itu sudah selisih. Sudah masih ada sisa gitu. Sisanya dikemanakan? Akan dijumlahkan dengan pencairan reward-reward berikutnya. Nah, setelah saya hitung sampai kapanpun, itu tidak akan pernah kekurangan uang. Makanya sampai kapanpun, orang pasti terima reward, cuman waktunya yang tidak bisa kita tentukan, karena ini bukan investasi. Kalau bisa tentukan, kacaulah sistem ini. Ini yang saya katakan jenius yang bikin. Ya, Anda dibuat sesuatu yang bikin uang jadi kaget. Eh, kok saya diterima apa namanya reward senilai ini? Nggak tahu, bahkan Anda mungkin lupa dengan password Anda, tiba-tiba Anda dapat. Ini yang saya katakan luar biasa. Dan setelah saya hitung sampai yang saya rekap di sini sampai 1.500.000 mega poin, 1 juta, tidak pernah kekurangan uang. Budget itu selalu melebihi itu. Ini beda. Jangan samakan dengan yang sudah lewat-lewat. Ini algoritmanya berbeda dan tidak melanggar hukum karena akadnya benar. Asal Bapak Ibu ngomongnya benar, jangan ngomongnya mau nggak belanja 30 juta nanti dapat expander. Orang pasti stres lalu di awal. Ya, jangan buat orang lain stres. Nah, teman-teman, bayangkan ini kalau 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, bahkan seusia Shopee seperti sekarang, 15 tahun ke depan, berapa jumlah pemegang aplikasi? Dan omset nasional itu bakal gila-gilaan. Kalau sudah omset nasional itu gila-gilaan, waduh, mungkin saya bilang dalam hitungan minggu itu akan kejadian orang bisa
benar-benar mendapatkan reward besar-besaran. Maka caranya Bapak Ibu, sekarang beli, kalau ada kesempatan, ambil misi sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana? Jangan pakai uang dingin. Tapi gunakan kemampuan Anda mengerjakan sistemnya. Yang saya lakukan seperti itu, terus terang saya tidak mengeluarkan uang kantong dari membeli misi. Setiap saya dapat komisi per 2 minggu, saya jadikan misi. Setiap saya dapat komisi per 2 minggu, saya jadikan misi. Maka tadi ditanya sama Kak Eros, kantong saya tebal. Bukan kantong saya tebal, semua itu sudah saya jadikan misi. Makanya kayak gini, kalung jadi double-double seperti ini. Kenapa? Ini saya bayangkan, 2-3 tahun ke depan orang semua install aplikasi, meledak omset. Itu baru kaya raya. Gitu. Tapi saya dapatkan uangnya bukan saya ngambil tabungan saya, memang saya nggak ada tabungan. Saya kerjakan, itu yang membuat saya mendorong semangat untuk mengerjakan. Oh, saya harus kejar nih, saya pengen misi expander. Wah, saya harus kejar nih biar dapat bonus 40 juta minggu ini. Setelah dapat, ya belikan misi. Produk gimana? Lah, saya kan nggak bisa jualan. Saya sedekahkan saja. Siapa? Ayo, pakai. Loro nanti sisa omah kan Gitu. loro. Nah, loro. Gitu. Paham ya maksud saya seperti itu. Jadi teman-teman di sini saling keterkaitan. Mau beli misi, kerjakan sistemnya. Mau beli misi lagi, kerjakan sistemnya. Beli misi lagi, kerjakan sistemnya. Kalau Bapak Ibu terus ngambil uang tabungan untuk beli misi, buang tabungan beli misi, ini kan tidak tentu waktunya kapan. Nanti malah jadi masalah. Kan lebih baik kerjakan. Setiap ada orang pegang handphone, suruh install, suruh install, suruh install. Kapanpun mereka belanja. Syukur-syukur mereka belanja misi. Gitu. Oke, sekarang kita hitung Bapak Ibu. Ya, gini, inilah bonus dari mereferensikan aplikasi Mega Pro. Pertama, ya, seluruh orang yang Anda referalkan, jadi siapapun yang Anda referalkan langsung untuk menginstal aplikasi Mega Pro, setiap mereka berbelanja, kapanpun itu, dimanapun itu, Anda terima 15% dari seluruh pembelanjaan itu. Bayangkan kalau Anda ketemu dengan 100 orang yang mau nginstal, Anda ketemu dengan 200 orang yang mau nginstal, itu 15% loh per satu handphone. Kalau dia belanja setiap bulan 150.000 saja, Anda sudah dapat banyak uang. Nah, sekarang kalau Anda memulainya dengan cara yang benar, maka duplikasinya akan benar. Tanyakan, Anda mau nggak jadi pengusaha bisnis online atau punya toko online? Mau. Tugas Anda adalah mengajak banyak orang install aplikasi. Maka generasi Anda akan ngomong seperti itu. Ngajak orang untuk install aplikasi. Jadi akan muncul generasi kedua. Generasi kedua direferal oleh generasi ke satu. Generasi ketiga direferal oleh generasi kedua. Generasi keempat direferal oleh generasi ketiga. Generasi kelima direferal oleh generasi keempat. Begitu seterusnya sampai generasi ketujuh dengan pembagian di generasi kedua kita dapat 5% dari seluruh pembelanjaan di generasi kedua. Di generasi ketiga kita dapat 4% dari seluruh pembelanjaan di generasi ketiga. Di generasi keempat kita dapat 2% dari seluruh omset di generasi keempat. Di generasi kelima kita dapat 2%. Di generasi keenam kita dapat 1%, di generasi ketujuh kita dapat 1%. Oke, sekarang kita berpikir seperti ini Bapak Ibu. Seandainya seperti ini ya, seandainya seperti ini ya, Anda punya atau ketemu 10 orang yang pegang handphone, tujuannya sama, ingin mencari sumber penghasilan baru, pingin punya toko online herbal, pingin punya passive income, 10 orang. Ya, maka generasi pertama ada 10 orang install aplikasi Mega Pro. 10 orang, oke. Nah, 10 orang ini sama.
Dia menduplikasi Anda hanya mampu mengajak 10 orang install aplikasi Mega Pro. Saya baru berbicara nginstal aplikasi, ya. Biar sederhana Anda berpikir, ya. Maka di generasi kedua ada 100 orang yang install aplikasi, ya. Berarti sudah ada 110 orang install aplikasi di tim Anda. Kemudian generasi kedua ada 100 orang ini masing-masing ngajak 10 orang install aplikasi, maka di generasi ketiga ada 1.000. Begitu seterusnya, di generasi keempat ada 10.000, di generasi 5 ada 100.000, di generasi keenam ada 1 juta orang install aplikasi, dan di generasi ketujuh ada 7 juta, 10 juta aplikasi terinstal. Kalau saya hitung dari generasi satu sampai generasi ketujuh itu ada 11 juta handphone terinstal aplikasi Mega Pro. Baru terinstal. Sekarang kita rekayasa angka itu. Apakah rekayasa ini masuk akal atau berlebihan? Kita lihat. Ya. Anggap mereka belanja satu produk senilai 150 ya. Berarti generasi pertama itu ada 10 orang belanja masing-masing 150.000, berarti ada omset 1,5 juta. Maka dikali 15%, Anda dapat 225.000. Saya tidak berbicara dia belanja misi. Saya baru berbicara dia belanja 150.000 saja. Dan namanya generasi pertama itu dibayar harian. Ya, setiap terjadi transaksi di generasi pertama, berapapun omsetnya dibayar harian. Sekarang kita lihat di generasi kedua. Kalau dari ilustrasi yang saya buat, di sana ada 100 orang yang install. Saya gambarkan, yang belanja cuma 50 orang saja. 50 orang saja belanja. Belanja 150.000. Berarti ada omset 7,5 juta. Kali 5%, Anda sudah dapat 375.000. Di generasi ketiga, ada 1.000 orang install aplikasi. Saya anggap cuma 350 orang saja yang belanja. Yang belanja 150. Berarti ada omset 52,5 juta kali 4%. Berarti Anda dapat komisi 2 juta. Di generasi keempat ada 10.000 orang yang install aplikasi Mega Pro. Saya anggap tidak 10.000 yang belanja, cuma 4.000 orang saja yang belanja. Berarti ada omset 600 juta. Dikali 2%, itu sudah 12 juta. Ya, di generasi kelima, ada 100.000 orang install. Saya anggap hanya 30.000 orang saja yang belanja dari 100.000 orang yang install itu. Maka ada omset 4,5 miliar. Kali 2% itu 45 juta loh komisi Anda. Di generasi keenam, ada 1 juta orang yang install. Saya anggap itu 50.000 saja. Berarti ada omset 7,5 miliar. Jadi dari 1 juta orang itu saya anggap 50.000 saja yang belanja. Itu ada omset 7,5 miliar. 1% Anda dapat 75 juta. Di generasi 7 ada 10 juta orang install. Saya anggap 100.000 saja. Dari 10 juta itu hanya 100.000 orang yang belanja 150. Berarti ada omset 15 miliar. Dikali 1% itu 150 juta. Sekarang kalau saya total, itu nilainya 284 juta komisi Anda. Tetapi untuk bisa mendapatkan komisi generasi 2 sampai generasi ketujuh, Anda harus tebus dengan belanja 150.000 atau belanja pribadi 150.000. Ya, dan ini dihitung per 15 hari. Oke, jadi dari sini Anda bisa menangkap konsepnya ini adalah mengajak orang install aplikasi. Ya, dan ini angkanya nggak main-main teman-teman. Bayangkan ketika Anda suruh menduplikasi dengan benar, Anda tidur pun akan tetap dapat duit.
Di sini bukan kita berjualan, teman-teman, tapi bagaimana aplikasi ini bisa dipelajari, bisa dipahami oleh orang yang install, ya. Apalagi kalau sampai dia belanja misi, wah, itu angkanya akan berbeda, ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mengerti, sudah menjalankan, maka ini bukti perusahaan memberikan pembayaran, ya. Bukti aplikasi Mega Pro bisa hasilkan bonus, ada yang sampai per 2 minggu itu 50 juta, 30 juta, itu sudah banyak, ya. Jadi hitung-hitungannya itu sudah jelas. Ya, ini kita bermain persentase aja. Nggak ada keseimbangan kanan kiri itu udah tuh bisnis jadul itu, teman-teman. Ya, coba bayangkan satu kaki jalan omset sudah besar nggak dapat di sini, nggak ngitung dimanapun terjadi omset kali berapa persen di generasi mana gitu aja. Ya, jadi gini, di sini juga ada omset kualifikasi full sharing atau profit sharing, ya. Omset perusahaan itu akan dibagi lagi kepada mereka yang berprestasi, ya. Jadi syaratnya ada, syarat pencapaiannya kalau direct 5 sponsor, direct 5, ya, itu pembagiannya ada 500 juta, 500 juta, 500 juta, 500 juta gabungan. Atau 4 jalur 1 miliar. Kalau 3 jalur 2,5 miliar. Nah, kita akan mendapatkan 1% omset nasional dibagi yang qualified. Dibagi, ya, entah berapa orang nanti yang membagi. Kalau cuma sendiri ya bagi aja sendiri. Kalau omsetnya per hari, ya, kalau saya hitung sekarang per hari sudah di atas 600 juta omset perusahaan. Itu ya kali saja kalau 1%-nya. Itu, teman-teman. Jadi simpel caranya menghitung ini. Kita seperti punya konvensional aja. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ya. Nah, jadi kesimpulan informasi ini, teman-teman, ya, saya bicara sebentar saja karena ini poinnya. Nanti kalau bonus-bonus, sebab banyak sekali ada income di sini, ada bonus. Saya tidak bicarakan itu malam hari ini. Yang penting Anda paham dulu ini. Kalau Anda sudah paham ini, dia semua ngikuti yang lain-lain. Jadi PT GMA membuat satu aplikasi namanya Mega Pro Affiliate. Ini adalah media promosi khusus untuk herbal kesehatan, alat terapi. Kan seperti itu tadi saya bilang. Ini kita simpulkan informasi yang tadi saya bicarakan, ya. Kemudian, dengan membeli satu produk saja, kita sudah bisa menjadi affiliate selamanya dan bisa diwariskan. Jadi belanja sekali, ya. Selanjutnya, tugas kita berarti ajak setiap orang untuk install aplikasi Mega Pro. Caranya ngajak gimana? Nah, kapan ada Zoom? Undang saja. Itu kan tidak semua orang bisa ngejelasin. Maka disinilah ada namanya teamwork, tim kerjasama. Kalau kami punya tim namanya Winning Team. Kita ada support system. Ya, ini membantu untuk menjelaskan. Itu. Keuntungannya apa? Pertama, tujuan Anda ikut di aplikasi Mega Pro ini adalah di atas segala-galanya adalah manfaat kesehatan itu dulu. Karena buat apa kaya kalau sakit-sakitan? Pertama, manfaat kesehatannya cari. Makanya beli produk dikonsumsi, beli produk itu diminum, dicoba, dipakai, dirasakan. Kedua, keuntungan kita bisa bantu banyak orang. Sekarang itu orang susah cari duit, orang susah cari kerja. Kita suruh dia ajak buat toko online di sini. Ketiga, kita bisa mendapatkan passive income. Seperti tadi hitung-hitungannya. Kalau Anda mengerti apa yang saya bicarakan, ajak banyak orang install aplikasi. Yang keempat, ini bisa diwariskan. Ya, ini bisa diwariskan. Maaf, jika terjadi hal terburuk terhadap diri kita, sampai kita tinggal tidak ada lagi di bumi ini, ya, keluarga kita yang mewarisi. Tinggal hubungi saja manajemen untuk dibalik nama.
Tuh, ini bagusnya. Oke, jadi mengapa? Nih, saya sedikit jangan tersinggung saya ngomong seperti ini ya. Mengapa sih kita harus mulai sadar untuk membangun usaha yang bersistem mulai sekarang? Ini usaha bersistem loh Bapak Ibu, bukan usaha harus menukar waktu dengan uang, menukar tenaga dengan uang, bukan seperti ini. Ini sistem. Ketika sistem sudah bergerak, dia akan menghasilkan terus. Asal cara mengerjakannya benar. Pertama, seandainya kita sebagai seorang pekerja di perusahaan orang lain ya, pasti membutuhkan penghasilan, sumber penghasilan yang lain. Kenapa? Karena kalau kerja sama orang itu ada resiko PHK loh Bapak Ibu. Ya, kalau kita bekerja sama perusahaan orang lain itu ada resiko di PHK. Kedua, gaji kita tuh dibatasi. Sehebat apapun kita kerja sama orang, tetap gaji kita tuh standar UMR dan tidak ada dana pensiun. Coba, ini kita berarti bertarung sangat mengerikan dalam hidup ini kalau kita sia-siakan. Jadi sekarang ketika Bapak Ibu dihadapkan satu pilihan, mau nggak diajak untuk membangun usaha yang bersistem untuk mencari sumber penghasilan baru. Hanya dengan mengajak orang lain install aplikasi. Ini pekerjaan sangat mudah tanpa mengganggu mengganggu pekerjaan utama kita. Kedua, anggap mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini ada yang sebagai abdi negara, sebagai ASN. Tentu pasti membutuhkan sumber penghasilan yang lain karena banyak saya lihat ASN juga punya usaha yang lain. Nah, kalau ditambah ini lebih bagus. Kenapa? Jelas. Kalau sebagai ASN itu ada risiko pemberhentian juga. Gaji diatur sesuai golongan, ya. Sehebat apapun tetap sesuai golongan dan dana pensiun terkadang kurang mencukupi. Makanya kita butuh penghasilan tambahan, sumber penghasilan tambahan. Kalau Bapak Ibu bisa memahami, sekarang Bapak Ibu bisa menaungi, anggaplah 1 juta aplikasi di bawah Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau setiap jam ada yang belanja seperti pemilik Shopee rasanya? Yang ketiga, jika kita sebagai pengusaha atau profesi, ya profesi dokter atau apapun itu, mereka juga butuh yang namanya sumber penghasilan tambahan. Jangan khawatir. Kalau Anda berbicara sama siapapun, entah dia seorang pekerja biasa, seorang ASN, seorang profesi, seorang pengusaha, tanamkan dalam mindset, siapapun orang butuh sumber penghasilan baru. Itu saja. Maka Anda tidak akan minder bertemu dengan siapapun. Karena Anda membawa rezeki bagi banyak orang. Tawarkan saja. Pak, sudah punya asisten kesehatan nggak di handphonenya? Oh, kalau Bapak install ini, nanti Bapak akan dapat informasi-informasi produk untuk menjaga kesehatan. Kalau kita tipe orangnya seperti ini. Kalau tipe orangnya yang ingin sedang mencari penghasilan tambahan, Anda mau nggak saya bantu untuk menjadi seorang pengusaha online yang punya usaha herbal 24 jam? Tanpa harus stok barang tambah gini gini gini, jelasin kalau mau langsung suruh install aplikasinya, nanti silakan dipelajari. Untuk lebih jelasnya Anda undang dia ke Zoom, beres. Sesimpel itu menjalankan peluang ini. Kalau Anda ketemu dengan orang yang pengusaha herbal, wah, kalau Anda punya pengusaha herbal, alangkah baiknya buat satu aplikasi agar usaha Anda lancar. Dia pasti pusing, waduh saya nggak punya uang untuk buat aplikasi. Nah, sekarang Anda bekerja, pakai aja aplikasi ini. Anda install, Anda sebarkanlah manfaat produk ini. Kan semua fasilitas bisa di-share di aplikasi. Orang testimoni, produk, apapun bisa di-share ke WA orang. Ini canggih, ya. Jadi, sebelum Bapak Ibu negatif terhadap diri sendiri, coba renungkan dulu ini. Bagaimana bila kita suatu saat nanti tak mampu lagi bekerja, mungkin karena alasan sakit atau faktor usia, maka secara otomatis penghasilan akan berhenti.
Apakah kebutuhan hidup akan berhenti? Tidak, itu harus tetap ada. Terus apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apakah berhutang? Maka kenapa mumpung selagi ada peluang dan kesempatan, maka mulai bangun sistem di Mega Pro. Ya, nanti saat sistem mulai tumbuh, residual income itu akan tetap mengalir ke rekening Bapak Ibu. Jangan berpikir cepat kaya. Pelajari dulu bisnis ini sebenar-benarnya agar Bapak Ibu bisa benar maksudnya menyampaikan. Jangan berdebat hanya soal misi dan misi saja, ya. Karena intisari di sini kita akan diajak menjadi seorang entrepreneur, pemilik startup. Hanya dengan 150.000 saja sudah menjadi pemilik startup selevel dengan Jeff Bezos, selevel dengan Alibaba, ya. Jack Ma itu dia kan ngutip dari aplikasinya. Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap kecil ini Mega Pro. Nanti suatu saat Bapak Ibu akan mengerti apa yang saya bicarakan hari ini. Ketika Anda sudah memiliki jutaan orang yang menginstal aplikasi di tim Bapak Ibu dan residual income terjadi setiap menit, di sana Bapak Ibu baru mengerti apa yang saya ucapkan. Ya, tapi untuk melipat gandakan penghasilan Bapak Ibu berapapun yang nanti Bapak Ibu dapatkan, beli misi sebanyak-banyaknya. Karena uang kagetnya juga bakal gede banget. Ya, oke, kita lanjut. Nah, jadi jika Anda tertarik dengan ide bisnis ini, minta yang belum join, yang sudah join pahami Mega Pro. Ya, yang belum join, minta link pendaftaran, rekomendasi, itu gratis. Anda masukkan nomor HP Anda, nama Anda, terus Anda daftar. Setelah daftar apa? Anda login. Gunakan nomor HP yang Anda tadi gunakan dan ambil passwordnya di 6 digit ke belakang itu untuk password Anda. Anda sudah memiliki aplikasi itu di HP itu, di HP Anda. Anda silakan pelajari dan alangkah baiknya ya segera rasakan manfaatnya produk kita dengan segera mengaktifasi biar Anda bisa rasakan benar nggak produknya bagus. Ya, dengan belanja 150.000, Bapak Ibu sudah aktif sebagai affiliate. Tugas selanjutnya siapa? Apa? Tugas Anda selanjutnya, siapa yang pegang HP di sekitar Anda? Itu aja. Saya yakin mereka juga butuh sumber penghasilan tambahan. Ya, tinggalkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mungkin pernah punya masa lalu orang-orang yang pernah jadi leader di bisnis manapun itu tinggalkan itu sudah akhir. Ini saatnya kita membangkitkan orang-orang baru. Gen Z itu banyak sekali. Semua mereka pegang HP, ya. Jadi yang lama-lama itu udah akhir nggak usah Bapak Ibu pikirin. Oke? Jadi gini Bapak Ibu, teknologi kita bersyukur ya di zaman sekarang teknologi itu semakin maju ya. Ada orang yang bisa hanya lewat HP menghasilkan uang. Kalau kita terus pakai cara lama untuk cari duit, pelan-pelan kita akan tersingkir, Bapak Ibu. Nah, sekarang apakah kita memilih diam atau tumbuh bersama teknologi? Ya, keputusan di tangan Bapak Ibu. Tapi saya lebih memilih untuk memanfaatkan teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin mudah untuk mencari uang, Bapak Ibu. Karena apa? Sangat gampang, tidak ada susahnya untuk ini. Ketemu orang, Anda sudah install aplikasi ini enggak? Ya sudah, tinggal gitu sudah bisa memancing pembicaraan. Ya, Al- kalau Anda bayangkan sekarang Anda mau bisnis dengan modal 150.000, coba bisa nggak Anda bikin aplikasi? Bisa nggak Anda memenuhi etalase? 150 ini sebenarnya untuk apa? Untuk Anda menjaga kesehatan. Dan otomatis Anda diberikan
peluang menjadi seorang entrepreneur online, entrepreneur affiliate. Secanggih itu kita disediakan dengan 150, masa kita malah berpikir ke belakang. Coba sekarang pikirkan, kalau memahami apa yang saya tadi bicarakan dengan pangsa pasar 187 juta pengguna handphone di Indonesia, Anda detik ini pun pasti aktifasi. Demikian, demikian Kakak Eros, apa yang bisa saya sampaikan, cuman beberapa menit saja kan sudah lengkap segitu ya. Yang lainnya nanti menyusul setelah Anda menjadi affiliate, nanti silahkan Bapak Ibu pelajari lebih mendalam. Yang penting intinya itu, bagaimana aplikasi ini bisa terinstall di handphone setiap orang. Demikian, Kakak Eros, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Kakak Beni yang sudah memberikan di Luar sesi biasa, awal luar biasa. ini ya. Luar biasa, cukup jelas ya bagaimana dengan cara dan konsep yang benar ya. Oke, baik. Silakan nanti kalau jika ada ingin bertanya. Nah, mungkin juga sambil menunggu pertanyaan, saya ingin juga menyampaikan beberapa informasi ya, di antaranya adalah bagaimana kita yang tadi seperti Kakak Beni sampaikan terkait dengan kalau kita bicara produk dan juga keunggulannya, di aplikasi itu sudah ada namanya testimoni ya. Coba nih saya izin untuk sharekan satu tampilan layar. Nah, itu di dalam aplikasi ya. Bentar. Tertutup. Oke, bentar. Mana nih? Ke pause ya. Oke, bentar. Oh, terpause ada yang masih tampil. Sebentar. Ya, sambil menunggu, silakan jika ada yang bertanya boleh ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin terkait dengan pemaparan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Beni, yang bisa apa namanya, belum jelas ya. Di aplikasi itu ada untuk sesi testimoni produk, kemudian juga ada menu claim reward gitu, yang itu bisa langsung diklaim ketika sudah mencapai pencapaiannya sesuai dengan misi reward yang sudah ditentukan. Izin Ya, bertanya. boleh, silakan. Selamat malam, terima kasih Pak Beni, penjelasannya sangat jelas ya, sangat jelas, sangat mudah dipahami. Pertanyaan saya pertama, apakah bahan presentasi yang tadi Pak Beni sajikan bisa kita dapatkan untuk bisa memudahkan kita memberikan penjelasan kepada calon-calon penginstal atau calon-calon afiliator. Nah, kemudian ini kan aplikasinya ada di Play Store gitu ya. Nah, supaya jelas bahwa itu dia menginstall itu adalah hasil dari approach kita, itu bagaimana gitu, Pak Ben? Ya. Ya, jadi gini, Ibu ketika login itu ada namanya link referral Ibu ya. Ya, jadi namanya link referral, ambil garis 3 ya, kemudian bagikan link referral. Ketika Ibu kirim link referral ini ke HP orang yang mau Bapak atau Ibu ajak install aplikasi ini, ketika dia klik, maka pendaftaran pertama itu yang muncul nama Ibu sebagai pengundang. Ya, sebagai pengundang, nama Ibu akan muncul, baru dia memasukkan nama mereka ya, nama yang menginstal, kemudian nomor HP-nya itu. Nanti Ya. setelah itu sudah klik dia aplikasi daftar affiliate, maka secara otomatis dia disuruh mengunduh download, dia langsung dilarikan ke Play Store. Ini canggihnya, dia langsung ketika daftar affiliate, dia langsung lari ke Play Store, disuruh install itu gitu loh. Jadi kita nggak nyuruh lagi, Pak, setelah daftar nanti install dong ini. Enggak, pokoknya setelah
link referral itu diisi dan daftar affiliate, dia langsung disuruh ngunduh, ya, langsung disuruh download. Itu canggihnya ini. Oke. Gitu. Jadi jangan khawatir, pasti ibu, kalau ibu yang ngasih linknya, makanya sebelum ibu apa namanya itu nyebarkan link, pastikan ya nama di depan itu atas nama ibu dulu, jangan nama orang lain. Nanti takutnya malah nama orang lain ibu sebar linknya, malah kacau jadinya. Nanti dia yang jadi referralnya gitu, Oke. ya. Nah, Itu. bahan presentasinya gimana Pak Beni? Nah, bahan presentasinya nanti saya kirim PDF-nya ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Beni. Tak dulu. Ibu ngerti dengan konsep saya? Paham ya? Paham, paham Pak. Paham. Jadi tugas Ya. kita adalah bagaimana HP setiap orang itu terinstall aplikasi Mega Pro, gitu ya. Iya Nah, Pak. setelah itu terinstall, baru mengarahkan orang ke manfaat produk, mengarahkan orang ke misi itu lebih gampang. Iya betul. Jangan hantam orang pertama di misi, dia kaget karena kalau dia nggak paham ini muntah dia gitu. Wah, nggak mungkin belanja 10 juta jadi sekian. Itu kan jadi mindset Iya, orang itu dianggap kita betul. seperti pemain investasi, money game. Itu kelirunya kita karena kita memancing seperti itu. Ya, Gitu. Ya, berarti oke. itu yang harus dihindari sebenarnya ya Pak ya. Dihindari sebenarnya ini mudah jalankan Mega Pro kalau tata TD-nya itu benar. Omset akan berlipat ganda. Pertama, kekuatan produk, kekuatan perusahaan, ya kan? Kekuatan sistem. Bagaimana kalau aplikasi ini sampai tersebar ke ratusan jutaan orang, omset nasional itu kan pasti gede. Maka misi itu tidak mungkin kita punya kesempatan untuk milih lagi, sudah habis diborong orang. Betul Iya, kan? iya. Betul. Itu. Makanya ini dulu, basicnya dulu, produknya. Maka saya suruh jangan cuman hanya beli terus beli produk ini karena hanya misi. Tidak, beli produk karena butuh, pakai. Pakai, Betul. rasakan. Karena itu daya dorong kita. No, tanpa produk, omset tidak akan naik. Betul nggak? Iya, betul. Terus agar menaikkan omset ini semakin banyak menebar aplikasi. Gitu. Semakin banyak aplikasi terinstall, semakin banyak orang belajar manfaat produk kita. Dan mereka akan klik. Kalau 1 juta orang, anggaplah 1 juta orang di seluruh Indonesia ini klik 1 GT saja, itu kan 150.000 dikali 1 juta itu berapa omsetnya? Apa enggak lenyap tuh semua apa namanya reward itu langsung cair semua? Gitu. Iya. Iya, paham Pak Beni. Paham ya? Oke Kebetulan, ya? Ya oke. kebetulan saya juga sudah apa namanya berpengalaman di itu Nah, afiliator TikTok. udah pasti ya. Heeh. Oke, Terima kasih Pak Beni. terima kasih. Sedikit dari saya Pak, bertanya. mau nanya dong, Ya, Oke, silakan. silakan. Pak. Ini Satu kan dulu ya, satu dulu dengan 15. Pak siapa tadi? Pak Mutarom, Ya, silakan. mau tanya, saya sebenarnya udah ikut lama, cuman Hmm. masih belum paham masalah kalau misalnya kita punya bonus, Hmm. tapi lupa RO. Katanya itu pas apa kalau nggak salah ya? Oke. Naik Oke. ke ya pas apa ke upline yang paling atas itu ya? Ya. Nah, bonusnya naik ke yang atasnya pas apa ke yang lebih Bonusnya itu akan naik kepada sponsornya yang melakukan repeat order juga. Kalau update-nya yang di atasnya tidak RU, naik lagi gitu. Pas up terus naik. Gitu, Pak. Ya, gitu. mungkin Ya. saya boleh tambahkan Nah, ya tambahkan terkait. Pak Kairos ya. Ya, jadi ini perlu juga dipahami mengenai Pak Sap ini adalah bukan nilai bonusnya yang pindah ya, tapi presentasinya. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, coba sama-sama kita bayangin, saya adalah A, saya punya tim B, kemudian punya C, punya D. Jadi berurutan ya, A, B, C, D. Nah, B ini adalah level 1 saya,
C ini adalah level 2 saya, D ini adalah level 3 saya. Nah, komposisi bonus level 2 itu kan 5%, level 3 itu 4%. Gitu ya. Ini udah dipahamin ya. A, B, C, D. Nah, pengertiannya PASAP adalah bukan nilai bonusnya. Contoh, misal nilai C itu ya di D atau katakan di D deh, di level 1, 2, 3, 4 kita, di D punya bonus di monitor jaringan adalah 500.000. Nah, ternyata D tidak belanja pribadi. Bukan berarti 500 ribunya itu akan menjadi milik kita. Bukan seperti itu. Tapi konsepnya gini, ketika si C level 2 kita punya omset 100 juta, maka dari omsetnya si C kan kita dapat 5%. Betul ya? Nah, kemudian D adalah level keempat kita, level ketiga kita, ya kan? 1, 2, 3. Maka dari si D kita dapat komisi 4%, gitu ya. Nah, tapi karena si C dan D tadi tidak belanja, omset D yang kita nikmati porsinya tadinya 4% menjadi level 2 saya. Sehingga yang harusnya saya cuma dapat 4% dikali 100 juta menjadi 5% dikali 100 juta. Gitu. Jadi yang berpindah itu adalah porsi pengalokasiannya. Kalau kita lihat monitor omset kan itu ada tuh level 2 saya dihitung 5%, level 3 saya dihitung 4%, level 5 saya dihitung 2%, dan seterusnya sampai level 7. Nah, jadi PASAP di sini adalah naiknya komposisi kumpulan gitu. Jadi bukannya ketika ketika saya punya downline, potensi bonus dia 500.000, lalu dia tidak tupo, 500 ribunya itu pindah ke saya, bukan. Tapi yang tadinya mungkin dari omset dia saya dapat cuma 3%, tapi karena atas-atasnya pada nggak belanja, omset dia saya nikmati sebagai porsi level 1, yaitu porsi level 2, yaitu 5%. Gitu. Jadi pengertiannya bukan bonusnya ya, tapi levelnya. Nah, kenapa ada konsep gini? Karena gini, kan bisa jadi saya membangun tim. Ternyata yang bergerak itu di paling dalam. Katakan di level 20 saya nih. Ya kan saya ketemu tadi kenalkan orang dan seterusnya. Ternyata yang bergerak itu adalah di level ke-20. Secara struktur, 7 levelnya kan hanya 7 level. Wah, berarti saya tidak bisa menikmati bonus dari level tersebut dong. Nah, kalau ternyata susunan dari level 7 sampai ke level 20 ada yang tidak belanja, nah itu namanya kompres. Level 20 saya bisa masuk di kumpulan level 2 saya. Jadi kita tetap bisa menikmati bonus walaupun dalam gitu. Ketika di antara jalur tersebut tidak ada yang tidak belanja atau tidak tutup poin atau pribadi tadi. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahamin, bukan nilai bonusnya yang berpindah, tapi porsinya. Yang tadinya, oh ternyata saya ada omset di level 5, kan posisinya 542211 gitu kan. Nah, oh ternyata harusnya saya cuma dapat 2% dari omsetnya dia, grupnya dia, tapi karena yang di atasnya pada nggak belanja, saya menikmatinya 5%. Karena itu menjadi kumpulan di level 2 saya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami supaya kita bisa melihat bukan nilai bonusnya yang berpindah, tapi adalah posisi alokasinya di kita nikmatin. Seperti itu jawabannya. Ya, Saya bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ya baik, terima kasih untuk penjelasan dari Pak Beni. Aku Reward sama bonusnya bagus sekali ya. Saya tertarik. Cuma saya mau tanya, Pak, ketahanan perusahaan ini gimana? Nanti sebentar begitu kita sudah mau terima bonus atau reward, tahu-taunya bubar gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau kita berbicara seperti pertanyaannya seperti itu, ya versi kita masing-masing ya. Kalau saya melihat dari satu manajemen dulu ya. Dari satu manajemen, saya ambil salah satunya adalah Pak Bobby Utomo ya, yang tanpa GMA pun sudah punya brand ya, sudah punya
apa ya, sudah punya status beliau ini. Beliau kan pengusaha hotel, juga seorang pengusaha konvensional yang lain, dan ada juga ya punya brand lah di nasional gitu. Kemudian ditambah Gus Coy. Jadi gini, mereka tuh membuat konsep ini sudah dikaji secara mendalam. Artinya menurut saya ya, menurut saya dia tidak mungkin membuat namanya Cacat hanya dengan bercanda membuat sebuah sistem. Tapi Ya, kajian kita tuh harus seperti ini ya, kajian kita. Apa yang mendasari orang atau manajemen tidak membayar? Nah, sekarang kita lihat, kita punya manajemen itu sudah manajemen yang berpengalaman, yang jelas itu bukan manajemen abal-abal yang saya kenal, itu sudah dari dulu. Semua bonus itu pasti dibayarkan ketika sudah menjadi hak kita, kecuali tidak dibayarkan jika terjadi ada salah rekening. Ya, kalau umpamanya gini, saya sudah klaim, saya sudah jatuh tempo reward saya, tapi saya tidak dikasih. Itu tidak ada kamu seperti itu karena budget daripada reward itu sudah ada. Itu ya. Dan ini kita harus landasi dulu seperti ini, Pak. Kita sedang berbelanja, bukan menyetor uang. Bukan menyetor uang, terus uang dikelola. Bukan seperti itu konsep kita. Kita belanja barang, hak kita diberikan barang. Itu dulu akadnya, ikuti. Ya, masalah reward ini kebaikan hati perusahaan. Yang kalau cocok dirasa dalam perasaan kita, silakan. Kalau tidak, beli satu-satu saja. Ya kan begitu. Dan perusahaan pun menghitung kenapa berani memberikan reward di Megapoint itu. Karena dia sudah menghitung. Ketika saya memberikan reward di Megapoint 1 juta, dia sudah mengkalkulasi. Di 1 juta Megapoint sudah terkumpul sekian rupiah, sekian miliar rupiah. Maka saya pantas membagikan sekian expander, sekian mobil. Saya balik sekarang. Bapak pasti pernah bermain bisnis jaringan. Ya, di bisnis jaringan konvensional, untuk kita dapat reward satu, pertama kita harus bangun jaringan kiri dan kanan mengumpulkan akumulasi poin. Ya kan? Pertanyaannya, apakah pasti akan dibayar? Itu juga pertanyaan. Dan kita begitu banyak syarat harus membuat jaringan kanan kiri, dan terjadilah satu yang namanya satu jaringan membuat omset besar. Apakah kita diberikan reward? Tidak. Konsep itu dibalik di Mega Pro. Jadi siapapun bisa dapat reward asal membeli misi. Pertanyaannya, kalau kita bermain bisnis di konvensional itu mengejar reward, kapan dapat reward? Saya tanya, kapan kita dapat reward? Enggak, enggak tentu karena itu jaringan. Begitu juga di sini, kita tidak bisa menentukan kapan. Tapi apakah itu akan dibayar? Pasti, karena anggarannya sudah ada. Ketika kita mencapai terjadi Megapoint, saya kayak kemarin di Megapoint 640, saya sudah duluan membuat hitung-hitungannya bahwa uangnya itu sudah ada. Ya, uangnya itu sudah ada, Pak. Jadi semua itu sudah ada di data saya. Saya loh tuh yang menghitung, Bapak Ibu. Jadi datanya itu sudah ada di Megapoint berapa. Bapak belum sebutkan Megapoint berapa. Di Megapoint 650 itu sudah ada budget sekitar 1,1 miliar. Ditambah sisa yang kemarin lagi 2,5 miliar. Itu ada budget 4 miliar untuk kasih reward. Ini bisnis paling gampang dihitung, Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak membayar. Alasannya kalau tidak ada uang. Ini uangnya sudah ada. Bapak mau di Megapoint berapa?
Di Megapoint 800, di Megapoint 800 itu sudah ada budget. Di Megapoint 800 saja itu angkanya 4,6 miliar. Belum ditambah sisa pembagian yang kemarin. Maka saya katakan, kalau kita beranggapan menarik, apakah nanti bubar dan lain sebagainya? Saya tidak bisa menjawab, Pak, karena pengandaian kita ke arah sana. Ya, saya hanya bergantung pada pihak manajemen. Saya melihat manajemennya. Apa untungnya dia kabur? Apa untungnya dia menghentikan usahanya yang bisa melampaui kekuatan Shopee? Yang bisa dia dapatkan jangka panjang. Beda dengan bisnis-bisnis yang dibikin oleh leader-leader. Dia hanya mengumpulkan uang dari orang baru bergabung. Ini sudah dibuat, ya sudah, pengusahanya ini bermodal gitu. Gitu, Pak. Itu pendapat saya. Pendapat saya. Buktinya, sebelum lahir yang namanya, tak kasih gambaran ya, sebelum lahir yang namanya Mega Pro Affiliate, dari lahir saya sudah terjun di GMA-nya, network konvensionalnya. Mana ada perusahaan yang memberikan shipper kepada para leadernya berupa mobil expander. Tak perlu dia nyicil, tak perlu mengeluarkan uang samsat sekalipun, nggak perlu. Perusahaan menyediakan, tinggal cari omset saja, dibilang begitu. Kalau perusahaan nggak bermodal, itu tak mampu dia seperti itu. Ini niat pembuatnya ini baik. Jangan, ya, salah satu urusannya itu kecil. Sehingga muncullah konsep Mega Pro. Karena apa? Tujuannya apa? Di network marketing hanya orang hebat yang mampu bikin dapat reward. Orang yang punya gerbong besar yang mampu bikin dapat reward. Mega Pro, orang belanja saja bisa dapat reward. Mau dia usia lanjut, mau dia tidak bisa ngomong, mau dia hanya bisa belanja saja, dia bisa dapat reward. Didesain seperti itu. Dan sampai saat ini, itu reward yang sudah dibayarkan itu 3.725 orang yang sudah terima reward hanya kurun waktu kurang dari 5 bulan. Dan total reward yang sudah dibagikan itu sekitar, yang saya hitung di sini, 8,7 miliar. Coba, Bapak Ibu, cari pembanding network marketing. Ada nggak network marketing yang memberikan sampai ke 3.000 orang dalam waktu 5 bulan? Dan sampai saat ini perusahaan happy-happy, nggak ada yang namanya kekurangan dana. Bahkan saya menghitung ada budget yang tersisa sekitar 2,5 miliar dari reward yang sudah dibagikan. Ini kehebatan algoritma. Ya, jadi kita, oke lah, Anda punya pengalaman masa lalu, mungkin saya pernah berurusan dengan pihak kepolisian biasa, tetapi bukan menutup pikiran saya. Saya sebagai pengkaji sistem, saya punya hitungan. Apakah ini bisa disolimi? Bisa. Tetapi siapa yang akan berbuat seperti itu? Kalau harta karun Mega Pro ini bisa bertahan sampai nanti, sampai bisa diwariskan sampai setua-tuanya, ngapain ngerjain sistem ini nggak bayar reward orang? Kalau memang niat seperti itu dari awal sudah dibuat seperti itu, udah nggak usah dibayar, kan begitu? Assalamualaikum, mau nanya nih Pak. Yeah. Pak, ini saya Nuratul Huda dari Siak, Kabupaten Siak, Riau. Gimana Ibu? Saya nih baru daftar nih sore ini, malam tadi nih, baru jam berapa tuh? Sore lah. Terus? Ya. Saya mau apa nih Pak? Ada yang ingin saya tanyakan sedikit ya.
Mm-mm. Kita kan udah apa nih mengenai multi level nih kan udah tahu juga aja dulu ya. Hmm. Ini di sini di Mega Pro ini kita perlu belanja setiap hari atau setiap bulan atau gimana Pak? Atau ada tutup-tutup poin ini? Jadi gini Itu ya. yang Hmm. ya, terima kasih. Ya, itu aja. Jadi gini, Bu. Ya, untuk sementara itu dulu karena belum baca nih. Jadi gini, Ibu boleh melakukan RO ketika sudah mendapat bonus generasi ya. Ketika Bapak Ibu mendapat bonus generasi, berapapun itu jumlahnya, silahkan lakukan repeat order. Minimal 150.000. Bukan belanja tiap hari, bukan belanja tiap hari. Ya, dalam sebulan sekali saja. Ya, di sini kita ada dua periode ya Bu ya. Tanggal 1 sampai tanggal 15 itu pengclosingan bonus generasi. Tanggal 15 sampai akhir bulan itu pengclosingan bonus generasi. Bonus generasi sebelum keluar itu sudah dilihatkan kepada kita berapa jumlahnya. Oh, saya ada bonus generasi nih 1 juta. Ibu mau nggak nebus 1 juta itu dengan belanja 150.000 gitu loh. Mau lah. Ya kalau mau silakan belanja gitu. Oh gitu ya, supaya Ya, mendapatkan itu ya. ya biar dapat 1 jutanya itu. Kalau nanti, kalau sudah gede, oh ini ada bonus 20 juta, mau nggak ibu tebus dengan 150.000 gitu. Mau dong. Nah, gitu. Jadi berkontribusi. Karena tujuan kita di sini kan apa namanya sama-sama nyaman gitu ya. Kontribusi kita adalah belanja 150, bukan setiap hari. Kalau setiap hari ya enggak masalah gitu. Tapi syaratnya itu 15 hari. Sedikit lagi Pak, Ya, ini boleh. ya rencana ini kan ada nih jaringan ada di bawah nih satu nih mau ikut kan. Jadi kalau seandainya nanti kita kan di atas dia, dia mau membeli misi misalnya, misi dana pendidikan misalnya. Nah jadi kita yang di atas itu berapa persen dapatnya Pak tuh? Ibu kemana aja dari tadi? 15% loh. Iya Pak, saya kan baru tahu. Saya terlambat Pak. Mohon maaf. Ya. 15% Bu. 15%. Dan itu tanpa RO ya, tanpa RO. Jadi gini, Ibu punya generasi pertama beli misi, anggap beli misi 10 juta ya Bu ya. 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 Nah, oke, Ibu dapatlah 1.500.000. Ya kan? Oh, gitu. Nah, itu tanpa RO, Ibu tarik aja langsung uangnya tuh 1.500.000. Gitu. Generasi Nah, 1 tapi rencananya itu. ada nih. Ada anak mas nih Pak yang Ya. di samping saya ini ada sekarang nih. Yang penting ngerti ya Bu ya. Terima kasih untuk saat Ya. ini dulu. Ya, terima kasih. Oke, baik ya. Kak Eros, kita ketawa deh ya. Semangat sekali Ibu itu. Iya, harus biar jelas. Nah, mungkin sambil boleh. Sebelumnya saya boleh sisipkan dulu terkait dengan klaim tadi ya. Nah, jadi ini kalau ada sekaligus menjawab pertanyaan, misalkan saya sudah ambil rewardnya, misinya, kemudian saya lupa, sedangkan sudah tercapai. Nah, itu bagaimana? Nah, silakan nanti kakak semua bisa di aplikasi, ada namanya menu sisi klaim misi reward gitu ya. Nah, itu nanti akan muncul nih misi reward hadiah produk tadi yang sudah kita pilih. Dan ketika mencapai nilai poinnya, kita tinggal melakukan klaim. Dan perlu diketahui, kita ada dua jenis, yaitu klaim ambil hadiah atau diuangkan. Jadi kalau misalkan handphone senilainya 5 juta, contoh di layar ini, nah itu kita bisa tarik dalam bentuk uang dan kemudian ditransfer ke rekening kita. Kita juga bisa merequest apa nilai reward senilai produknya ya. Nah, makanya di sini kalau kakak lihat, ada setiap misi reward itu ada namanya reward senilainya. Nah, itu adalah yang menjadi dasar atau patokan hadiah tadi akan diberikan dengan nilai yang sudah tercantum seperti itu. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau saya sudah ambil, lalu mungkin saya lupa untuk mengambil hadiahnya, apakah perlu datang ke kantor, apakah ada verifikasi lain, dan seterusnya. Tidak perlu, semua sudah ada di aplikasi. Ketika sudah mencapai syarat yang sudah ditentukan waktu mengambil reward-nya, nah kakak semua tinggal melakukan klaim seperti itu ya. Nah, itu ada semua di aplikasi dan juga di aplikasi ada namanya menu tutorial
yang nanti kita bisa sambil pelajarin langkah-langkahnya dan cara-caranya seperti apa ya. Seperti itu. Oke, silakan, tadi ada yang bertanya lagi, boleh? Tapi Pak, sebelum itu, mau boleh tanya. silakan. Aku kan lihat di grup ternyata ada nama yang terdaftar belum RO. Nah, terus aku RO kan. Sekarang barusan di situ bukan 150 tapi 300. Terus setelah aku bayar, aku lihat lagi di monitor jaringan belum, masih nol, belum kebayar ya. Padahal aku udah sukses. Oke, baik. Nah, makanya di sini kita nanti ada beberapa proses update-nya ya. Nah, juga perlu disampaikan juga di sini, kita kalau bisa semua yang sudah memiliki omset jaringan diharapkan itu baiknya jangan mepet-mepet waktu, karena kadang-kadang kan kita berhubungan dengan bank dan seterusnya, dan ini real time. Nah, supaya nanti tidak kelewatan. Tapi kalau misalkan sampai sekarang sudah ada pembelanjaan, silakan nanti ditunggu secara berkala, karena sistem itu mengupdate untuk siapa saja yang sudah melakukan pembelanjaan dan update ke jaringannya, seperti itu. Ya, jadi nanti silakan ditunggu. Kalau memang masih belum juga, nanti bisa infokan juga di grup untuk kita cek kembali. Nah, tapi sebagai, kalau boleh saya sarankan, baiknya kita jangan mepet-mepet ketika kita lihat monitor jaringan, ada potensi bonus yang bisa kita dapatkan, supaya tadi tidak hangus bonusnya. Seperti itu ya. Iya, lupa per 15 hari. Tapi tadi aku lihat di situ sudah tertera 300, jadi kita harus bayar 300. Kenapa Ibu bukan kliknya 2 100? kali itu. Hah? Ibu pilih 2 produk itu, cek aja di RO-nya nanti di invoice-nya. Oh, gitu. Kan ada Padahal 1, Ibu tekan lagi aku 1 jadi 2 sekali. produk. Ya, Aku sudah gitu. sekali mungkin dia timbul 2 ya. Aku juga heran. Ini Nanti produknya dapat 300. 2, Bu, nggak apa-apa. Apa-apa. Harusnya kita batalkan dulu ya. Oh Iya, iya. ditunggu. Aduh, udah 2 kali belum nongol. Ya, apa-apa. Pembelanjaan Ibu ikut nyumbang omset nasional kok, apa-apa. Ah, padahal semuanya dapat reward Iya. 150 jadi 300. Nggak apa-apa. Kalau kata Kak Sukrida tuh 15%-nya berarti kali 2 botol itu ya. Nggak apa-apa kan naikin omset nasional. Iya, sama-sama naikin omset Oh iya nasional. Sama. begitu. Aku pikir karena udah telat tanggal 15, oh jadi 300. Oh, Sekalian ya. besok 16 sampai tanggal 30. Ya. Oke, nah jadi pastikan juga ya, pastikan lihat monitor jaringan, karena memang di aplikasi itu kita desain supaya para mitra itu bisa mandiri mengecek sendiri aplikasinya gitu ya. Nah, saya lihat di sini ada Kakak Robert ya. Boleh Kak Beni ya, saya undang juga. Oke, silakan. Sudah hadir bersama kita. Halo Kak Robert, ini luar biasa jalan terus ini. Iya. Hari ini kemana ini? Sorry, saya tadi presentasi di Kerawang dan sekarang ini ada di Purwakarta. Yang nginep di sini karena besok pagi-pagi presentasi kita di di Purwakarta ini. Gitu dia. Jadi saya juga tadi mohon maaf nggak bisa ngikutin full ini tadi Zoom karena ketemu dengan para leader di sini, banyak ngobrol. Ya sudah gitu ada closingan lagi tadi, ya lumayan lah ada closing 20 juta, ya lagi asik-asik ngobrol. Siap. Nah, ini Kak Robert menyambung apa yang sudah kita diskusikan dan presentasikan yang luar biasa tadi sekali, detail dan jelas ya oleh Kak Beni. Nah, ini juga saya menyambung ada pertanyaan nih di grup nih terkait dengan di grup Zoom kita mengenai tentang GMA ini. Memang kalau sekilas orang akan berpikir, wah ini investasi, wah nanti ini kemakan lagi. Ada izin OJK-nya nggak? Apakah ini seperti investasi yang saya diizin OJK-nya? Kemudian bagaimana dengan komposisinya? Lalu di sini disebutkan juga dengan trauma, dengan serupa. Apakah ini serupa juga atau sebetulnya berbeda sama sekali? Silakan Kak Robert. Iya. Jadi gini ya, teman-teman yang bertanya, saya pikir ini pengacara yang nanya juga barangkali teman Bapak itu nggak mengerti juga tentang apa itu OJK, apa itu SIOP-L. Ya, nah
Kalau OJK itu kan lembaga keuangan yang sifatnya mengelola dana masyarakat, gitu. Kita ini bukan mengelola dana masyarakat dan kita bukan investasi. Dan beritahu juga kepada teman-teman, ya jangan berkata bahwa bisnis kita ini adalah bisnis investasi. Ya, karena kita ini jelas ada produk yang kita mau, apa yang kita jual, kita punya pabrik, ya, kita ada produk yang bermanfaat untuk masyarakat, baik produk kesehatan maupun produk skincare maupun produk-produk yang lainnya, gitu. Nah, secara hukum jual ininya, jual belinya sudah terpenuhi gitu loh, ya. Masa selalu kalau kita jual barang harus ada OJK? Ya kan enggak juga gitu loh. Masa harus semua multi level harus ada OJK? Ya kita ini kan izinnya jelas berbeda. Izin kita ini adalah izin multi level. Izin multi level adalah SUPL, surat izin usaha penjual langsung yang dikeluarkan oleh Diperindak. Ya kan? Nah, sementara OJK kan lembaga keuangan, dia berbeda lagi izinnya kemana dia. Gitu. Nah, jadi jelas sangat berbeda. Sudah gitu mengenai payout, ya. Payout itu mungkin ini pengacara kurang ini barangkali juga, kurang apa namanya ya, kurang jalan juga barangkali, ya. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, Diperindak, ya, payout yang diberikan untuk multi level itu maksimal 60%. Ya, Bapak Ibu seluruh multi level Bapak Ibu bisa cek dah. Kalau 30% sudah nggak mungkin. Ya, tidak akan tertarik orang untuk bermain di bisnis network marketing. Gitu dia, ya. Semua multi level maksimal, bahkan ada yang lebih udah kadang-kadang. Ya, dia bikin berbentuk promo-promo kebanyakan gitu dia. Ya. Nah, jadi ya kalau memang dia kurang ini suruh datang aja ke kantor, ya. Biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan yang scam-scam pada umumnya kantornya juga nggak punya, ya, kantornya di awang-awang, apa namanya di dunia gaib itulah kira-kira, ya, nggak jelas kantornya di mana. Dan rata-rata pemiliknya juga ada pemain multi level, mantan napi, ya. Nah, sudah gitu pemain kripto, pemain BO, itu pada umumnya mereka, ya, mereka itu ada 4 hal yang mereka nggak mengerti: manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen personalia, dan manajemen marketing. Ya, kalau untuk merekrut mereka jago. Ya, untuk meyakinkan orang mereka jago. Tapi kalau ketika harus ada yang perlu dibayar, reward yang sudah tercapai, mereka nggak bisa berikan. Kenapa? Mereka nggak mengerti mengelola keuangan. Nah, apalagi reward yang harusnya punya member, mereka kelola. Nah, ketika terjadi pengelolaan di bisnis yang lain, mereka kerugian. Nah, sehingga mereka tidak bisa bayar yang namanya kita punya bonus-bonus tadi yang harusnya memang harus dibayar. Nah, konsep kita ini adalah konsep percepatan, di mana uang member, ya, itu nggak bisa dikelola oleh perusahaan. Yang pertama, memang perusahaan tidak mau mengelolanya karena itu bukan haknya dia, gitu dia. Nah, dia cukup dengan 40% itu yang dimana di situ ada HPP, ada pajak, ada operasional, dan untung perusahaan. Untung perusahaan, mereka ini memakai konsep orang Cina pada umumnya. Kenapa? Dengan dengan untungnya kecil tapi kuantitinya banyak. Makanya 60% itu diberikan. 60% itu sebenarnya apa sih? Itu adalah sebenarnya budget marketing. Artinya dari keuntungannya perusahaan. Ya, keuntungannya perusahaan diberikan, ya, berbentuk seperti namanya budget marketing. Ya, apa bedanya? Contohnya, ya, Aqua, kita bikin Aqua lah. Saya selalu suka bikin Aqua. Aqua itu harga 1 gelas itu Rp100. Itu harga modal. Aqua itu sebenarnya yang mahal itu adalah kemasannya. Ya, kayak Aqua gelas itu. Ya, nggak sampai bahkan 100 perak. Nah, dijual di pasaran, ya, itu bisa harganya 1 gelas itu bisa Rp1.000. Nah, kenapa bisa harga segitu? Semua ini komponen distribusi ini menaikkan harga semua ketika akhirnya sampai di konsumen harganya menjadi Rp1.000. Ya, biasanya mereka menaikin antara 200 sampai 300%. Karena mereka harus membangun jalur-jalur distribusi.
distribusi wilayah tengah, timur, dan barat, sudah gitu provinsi lagi, belum lagi kabupaten kota, belum lagi kecamatan-kecamatan, kelurahan, agen-agen, sampai ke konsumen. Apakah mereka membangun jaringan? Mereka membangun jaringan. Apakah di setiap itu mereka tidak mengeluarkan budget-budget? Ada budget-budgetnya. Ya, kalau kita cuma 60% multi level, kalau yang lainnya bisa 100%, bisa 200% mereka berikan, itu tadi. Nah, gitu dia. Ya, jadi perlu kita pahami juga ini. Ya, saya pikir pengacara tersebut barangkali juga nggak mengerti juga barangkali apa yang dia tanyakan. Ya, intinya adalah OJK itu adalah yang mengelola lembaga keuangan, ya, seperti bank, ya, seperti pinjol, ya, BPR, ya, dan lain sebagainya lah, gitu ya. Saya juga nggak tahu persis sama lembaga apa saja yang ada di situ semuanya, ya. Ada lagi nanti Bapepti lagi namanya. Nah, itu lagi lain lagi, ya, izinnya, ya, untuk perusahaan apa, ya, misalnya kripto, Bitcoin, mungkin dia harus ada Bapeptinya, gitu dia. Ya, jadi kita memang ya SUPL, sudah jelas SUPL, nggak ada yang lain. Ya, kalau AP2LI atau APLI itu adalah asosiasi swasta. Ya, memang kita juga harus punya izin itu. Ya, supaya apa? Karena AP2LI atau APLI kalau di dunia tenaga kerja itu namanya seperti SPSI. Artinya tripartit ketika terjadi perselisihan antara member dengan perusahaan. Nah, jadi ada lembaga di tengah itu yang menengahi kalau terjadi permasalahan. Ya, itu sih yang kami mengerti, ya. Dan itu semuanya di setiap multi level, ya, itu yang terjadi. Intinya adalah kita ada barang, itu paling penting. Ya, kalau nggak ada barang yang seperti teman-teman yang sebelumnya kena scam barangkali, ya, yang ditulis di situ, saya tidak mau menyebutkan namanya, ya. Nah, satu, ya, pemiliknya mungkin saja mantan napi, ya, bermasalah terhadap sebelum-sebelumnya juga, ya. Nah, ya, itu yang terjadi. Yang kedua, memang dia memang tidak ada niat mau kasih, atau bisa saja dia itu salah hitung. Nah, sehingga dia hitung lagi, ya, dia bikin lagi alasan dengan yang lain-lain, ya, dengan dibikinnya gaya yang macam-macam supaya memang tujuannya supaya kita nggak dapat, ya. Nah, seandainya Bu ada yang dapat, itu hanyalah pemancing-pemancing, ya. Tapi ketika omset nasionalnya tercapai, ya, dia tidak berikan. Nah, itu sih yang saya perhatikan, gitu loh. Ya, nah, ya, itu saja sih saya pikir Pak Eros. Saya mudah-mudahan menjadi jawaban untuk yang bertanya. Selamat Terima kasih. malam. Boleh, ya, Selamat silakan. malam. Boleh. Pak Eros, Pak Robert, terima kasih banyak, ya. Saya dengan Dodi, Ya. terima kasih. Saya juga tadi baru bergabung, tapi luar biasa penjelasan disampaikan Pak Benny sama Pak Robert, ya. Ya, terkait sebenarnya tadi saya sudah belajar juga mengikuti. Tadi saya memikirkan tingkat risiko perusahaan, ya, tingkat kesehatan perusahaan. Tadi sedikitnya saya belajar untuk mencoba melihat bahwa ini potensinya sampai di mana, sejauh mana, ya. Nah, oke lah, dalam hal ini sedikit saya sudah mulai memahami. Nah, sekarang terkait keanggotaan networknya sendiri, ya. Apakah di dalam bisnis ini pun ada batas atau jangka waktu tertentu, limitasi seorang anggota ketika dia bergabung, ya, kemudian terbatas waktu ketika dia tidak melakukan suatu aktivitas apapun, dalam hal mungkin dia tidak membeli produk ataupun tidak membangun jaringannya. Boleh dijelaskan? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja Kak Eros, ya. Ya, silakan. Ya, jadi gini Pak, di dalam kita membeli misi, secara otomatis kita ini terikat, walaupun dia terikat tanpa syarat harus RO, tanpa syarat dia itu dibatasin oleh keanggotaan dia. Keanggotaannya dia ini seumur hidup, Pak. Ya, karena apa? Yang namanya misi itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, Pak. Nah, itu dia. Karena apa? Dia berdasarkan omset nasional. Ya, nah sekarang kalau dia lambat, sementara kita batasin keanggotaannya dia, itu sudah nggak fair namanya, Pak.
gitu. Sementara secara sistem ya dia itu harus menunggu reward tersebut. Nah, jadi dengan kata lain bahwa ketika seseorang sudah menjadi member, dia menjadi seumur hidup, dia menjadi member, dia nggak perlu RO pun tidak masalah, Pak. Tetap dia menjadi keanggotaan daripada Mega Pro tersebut. Dan dia secara sistem juga dia tidak hilang data dia atau yang namanya nomor HP dia, keanggotaan dia. Ya, saya pikir itu sudah menjawab pertanyaan dari Bapak, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya. Nah, Pak Robert, saya tertarik dengan yang statement Pak Robert mengenai bagaimana di bisnis ini ada komposisi bagi yang aktif dan bahkan memperhatikan yang pasif. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan kembali tuh bagaimana di Mega Pro ini mengakomodir ketika kita yang aktif dapat penghasilan, bahkan yang pasif pun bisa mendapatkan penghasilan. Iya, ya. Jadi gini, di dalam bisnis network marketing, tentunya seseorang mau bergabung di situ karena ada suatu bisnis atau suatu penghasilan yang bisa dia dapatkan. Nah, itu dulu yang harusnya jadi acuan kita. Nah, makanya multi level itu dibentuk adalah untuk membangun bisnis, membangun manusia dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita bisa dapat bonus dari situ. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, kok orang yang di multi level pada umumnya ketika bergabung dia tidak ngapa-ngapain, ya, atau dia hanya belanja produk, ya, sementara dia berkontribusi terhadap upline-nya, terhadap perusahaan, kok dia hanya sekedar produk saja. Nah, itu juga jadi pemikiran kita juga gitu loh. Kok kenapa dia juga nggak dibantu untuk mendapatkan reward gitu dia. Nah, konsep kita ini sudah jelas di situ. Intinya adalah kalau selama ini 60% yang ada di multi level lain pada umumnya, dia itu diberikan untuk orang yang aktif, yang mau menjalankan bisnisnya benar-benar. Nah, sementara kemampuan setiap orang untuk merekrut atau mengenal tentang perusahaan, atau mengenal tentang produk, atau waktu mereka yang nggak banyak seperti saya lah misalnya gitu ya. Nah, ini membuat mereka akhirnya tidak mendapatkan apa-apa di situ. Nah, karena apa? Karena mereka tidak aktif. Nah, makanya sistem ini dibuat seluruh komponen, baik nenek-nenek, saya selalu bilang, nenek-nenek sekaligus yang tidak mampu merekrut, bahkan yang tidak mengerti tentang multi level, ya, sistem ini menganggap bahwa mereka ini punya kontribusi untuk menaikkan poin kita. Nah, sehingga ketika dia menaikkan kontribusi, menaikkan mega poin itu, kita harus berikan penghargaan kepada mereka. Reward itu bahasa Indonesianya adalah penghargaan. Nah, jadi kita berikan penghargaan kepada mereka. Nah, bagaimana cara memberikan penghargaannya itu? Ya, dengan cara adalah kita yang aktif ikut berperan serta untuk membantu mereka. Nah, mereka yang aktif ini pun juga tidak keberatan untuk membantu mereka ini, karena porsi mereka juga sebenarnya lebih besar. Kenapa? Karena 35%. Nah, kalau yang pasif tadi 25%. Nah, sehingga tapi yang aktif tadi juga dia bisa ngambil yang pasif juga, yang misi tadi. Nah, itu dia. Jadi sehingga kita sama-sama membantu omset nasional. Nah, kata kuncinya adalah sebenarnya omset nasional itulah yang membuat ketertarikan seluruh member-member sehingga mau bergabung di Mega Pro kita ini. Kalau selama ini berdarah-darah kita untuk seorang leader yang hebat baru bisa mendapatkan reward. Bahkan sampai hari ini pun di GMA kita yang lama, kita sama sekali belum mendapatkan satu buah mobil pun sudah 4 tahun. Gitu dia. Nah, di sini di Mega Pro kita ini, ya nggak lama lagi, mungkin 2 minggu lagi, ya sudah ada 5 mobil yang dikeluarkan hanya dalam kita membangun jaringan baru 4 bulan sampai 5 bulan ini. Nah, itu kan suatu pencapaian yang luar biasa. Saya pikir tidak ada multi level lain
ya yang bisa mengikuti prestasi kita ini ya, seperti Pak Beni tadi bilang, ya. Bayangkan dalam tempo 4 bulan kita sudah 3 kali memberangkatkan tur, ya, ke Bali, Vietnam, dan ke China, ya. Boleh tunjukkan sama saya multi level mana yang sanggup untuk itu. Dan sampai hari ini santai-santai saja, bahkan masih ada uang lebih, bahkan yang seperti Pak Beni bilang, ya. Pak Beni ini kan orang-orang hitungan, dia sangat mengerti sekali bagaimana berhitung, karena memang apa? Karena memang kita terbuka. Kita terbuka terhadap itu semuanya. Tujuan kita adalah kita akan IPO. Kita akan masuk ke bursa saham. Itu tujuan akhir kita untuk membangun bisnis ini. Makanya kita terang benderang. Ya, semuanya. Walaupun terang benderang, walaupun kita transparan, tapi kita tidak telanjang. Tidak mungkin kita kasih tahu semua kulit-kulitnya semuanya. Ya. Nanti Bapak Ibu nanti bikin multi level lagi. Iya kan? Nah, jadi ya itulah Bapak Ibu, tapi intinya adalah ya bahwa tidak mungkin ya perusahaan ini mau mengorbankan dirinya hanya seperti saya yang artinya yang menciptakan sistem ini untuk disampaikan kepada perusahaan, dan perusahaan mau menerima begitu saja tanpa meneliti dan lain sebagainya. Itu alangkah bodohnya perusahaan ini. Ya logikanya kan begitu. Ya, biasanya kan perusahaan yang membikinkan sistem, ya. Tapi ini dengan kerendahan hati pemilik perusahaan, manajemen mau menerima masukan dari member dengan konsep seperti begini. Tentunya sudah dihitung benar-benar. Ya, nggak mungkin mereka itu mau mengorbankan sedemikian besar untuk itu. Ya, karena apa? Karena bisnis sudah berjalan 4 tahun. Ya, sementara pengusaha kita ini adalah memang benar-benar pengusaha, bukan pemain multi level, dan manajemen yang sudah berpengalaman. Ya, nggak mungkin mereka mau mengorbankan sedemikian besar gitu loh. Nah, jadi secara logika Bapak Ibu juga harusnya mengerti itu. Oke, Pak. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya. Masih ada pertanyaan kah? Atau kita sudah bisa cukupkan? Silakan kalau masih ada yang belum jelas bisa memanfaatkan sesi tanya jawab ini, dan kebetulan hari ini sudah ada Kakak Robert juga yang hadir bersama kita, dan juga tadi sudah diawali oleh Kakak Beni ya. Silakan jika terkait dengan pertanyaan atau sesuatu yang masih belum jelas. Nah, mungkin memang di awal-awal tadi ya banyak berpikir bahwa ini investasi, lalu bagaimana dan seterusnya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Kakak Robert ya, dan juga secara konsep tadi oleh Kakak Beni. Silakan jika masih ada ingin bertanya boleh, mumpung bisa memanfaatkan momentum pada pertanyaan atau Zoom kita pada malam hari ini. Silakan. Oke, sudah hadir juga bersama kita ada Kakak Made Sugiarta. Luar biasa, ini kakak leader kita juga sudah hadir memantau bersama kita. Ya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan. Silakan, ada pertanyaan? Boleh, boleh. Dari siapa lu, Kak Endro dulu ya? Boleh. Ya, gini, memang kita perlu adanya intinya untuk pemahaman ya, yang baru-baru gabung itu, untuk intinya menawarkan program GMA ini. Jadi seperti tadi Kak Beni jelaskan, memang bagus sekali konsepnya. Kita untuk menawarkan produk ini, menawarkan GMA ini dengan cara download aplikasi seperti itu. Jadi nanti closing statement, karena saya baru gabung tadi ya agak ketinggalan. Jadi nanti waktu closing statement, monggo ke Kak Beni nanti untuk cara kita menarik ini orang tertarik gabung di Megapro itu seperti apa. Jadi nanti closing statement seperti itu. Jadi lebih jelas. Jadi kita hanya bisa satu pemahaman gitu loh. Jadi kita untuk menawarkan produk ini, menawarkan GMA ini kepada orang yang awam. Kalau orang yang sudah paham nggak masalah, tapi orang yang awam, ya kita yang nggak tahu sistem multi level jalan itulah, itu yang menjadi daya tarik kita untuk bisa menggait orang-orang yang awam multi level seperti itu. Ya, Kak Eros, terima kasih. Oke, baik ya. Jadi artinya nanti bisa di akhir statement dari Kakak Robert dan juga Kakak Beni. Berarti kalau gitu kita cukupkan ya
untuk malam Boleh hari. Pak Oh, Robert, satu lagi, boleh. ini terkait dengan sistem informasinya, artinya apakah sistem keamanan dari data-data yang ada di affiliate Megapro ini sudah diantisipasi gitu. Khawatirnya suatu saat terjadi mungkin data-data kita dihack atau apa gitu, Pak Robert. Ya, itu barangkali Kak Eros barangkali bisa jawab karena itu adalah bagian daripada perusahaan. Ya, nah dari kita terus meningkatkan keamanan dan juga semuanya, makanya nanti ke depan pun aplikasi itu informasi terkait pengiriman, kemudian barang yang belum dikirim ataupun bonus dan seterusnya, nah itu terus kita perbaiki dan juga kita sempurnakan. Jadi bagaimana diharapkan nanti semua dalam aplikasi itu bisa dipantau secara real time ataupun ada kendala yang di lapangan dan seperti apa itu terus kita formulasikan dan kembangkan di sisi aplikasinya. Seperti itu yang bisa disampaikan. Oke, baik, kita cukupkan ya. Sudah pukul 22 karena juga Kak Robert akan besok presentasi untuk bisa melanjutkan. Nah, terkait tadi boleh nanti saya minta closing statement dari Kakak Robert dan juga Kakak Benny. Kakak Benny masih bersama kita? Masih. Oke, baik. Kita mungkin dari Kakak Robert dulu nih sebagai closing statement dan juga lebih bagaimana supaya kita yakin bahwa ini bisnis murni, bukan tadi yang model investasi ataupun yang mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami. Nah, boleh silakan Kakak Robert. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya bahwa bisnis kita yang paling kita pahamin harus kita mengerti bahwa kita ini bukan bisnis investasi. Nah, itu dulu ya. Karena kalau kita nanti berbicara investasi, nanti larinya ya udah kayak scam-scam dan lain sebagainya. Ya, kita adalah multi level marketing. Ya, dengan izin yang jelas dengan adanya namanya surat izin usaha penjual langsung. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi jangan berkata kepada, yuk kita berinvestasi di sini. Jangan. Ya, nah itu yang perlu dipahamin dulu. Ya, nah selanjutnya adalah ya memang nggak gampang kita untuk untuk membangun kepercayaan kepada teman-teman. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang mau menghancurkan ekonomi masyarakat, ekonomi kita semuanya gitu loh. Ya, mereka itu orang manusia-manusia yang tidak punya hati nurani. Ya, bahkan sampai orang meninggal pun mereka tidak berempati untuk itu. Gitu. Ya. Nah, perusahaan kita ini jauh daripada itu. Makanya selalu setiap di dalam namanya presentasi di awal selalu saya pertama-tama saya harus kasih tahu tentang perusahaannya, tentang pemiliknya, tentang izin-izinnya semuanya. Nah, sehingga dari situ saya berangkat untuk bercerita kepada Bapak Ibu tentang sistem kita ini. Gitu dia. Ya. Jadi, bisnis kita ini dibuat untuk membuat semuanya Bapak Ibu gampang mencari uang di sini. Gitu. Jadi saya bilang selalu di dalam presentasi, kalau Bapak Ibu tidak berhasil di konsep bisnis ini, ya saya bisa beritahu kepada Bapak Ibu, nggak perlu lagi main atau berbisnis di dunia network marketing. Karena ini bisnis paling gampang. Tapi kalau Bapak Ibu pernah berhasil atau sekarang sedang terpuruk di dunia multi level yang sebelum-sebelumnya, ya saya bisa pastikan Bapak Ibu, di sini pasti Bapak Ibu bisa berhasil. Karena apa? Kita sudah bisa belajar dari kegagalan kita dan dari keberhasilan kita sebelumnya. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu tidak akan bisa jatuh bangun di sini. Ya, Bapak Ibu akan merangkak terus, akan berjalan terus ke depan sehingga Bapak Ibu pasti berhasil di bisnis ini. Ya, saya sudah bisa buktikan dari kami semuanya yang mendapatkan bonus-bonus yang bahkan sampai ratusan juta hanya dalam tempo sekian bulan saja.
Nah, saya rasa itu saja. Salam sukses buat kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat untuk kita semuanya juga. Ya, mari kita bergandengan tangan ya untuk membangun bisnis jaringan kita di Mega Pro Affiliate. Ya, di mana kita ini adalah omset bersama, gotong royong, tolong menolong. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, saya siap kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Seluruh Indonesia akan kita kelilingin. Kenapa? Untuk memperbesar omset nasional kita. Ya, terima kasih. Luar biasa. Kita bertepuk tangan buat Kakak Robert. Selamat beristirahat dan besok siap bertempur kembali. Wah, mantap. Oke, Ya, terima kasih terima Kak kasih. Robert. Nah, selanjutnya saya juga ingin mendengar closing statement dari Kakak Beni. Nah, tadi konsepnya bagus sekali bahwa ini bagaimana kita melihat potensi. Silakan Kak Beni. Oke, terima kasih Kak Eros. Saya hanya mengatakan seperti ini, garis besarnya setiap orang butuh penghasilan tambahan. Setiap orang butuh yang namanya sumber penghasilan tambahan. Terlepas dia sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ASN, atau sebagai seorang pengusaha, atau seorang profesional. Yang kedua, setiap orang butuh pengetahuan kesehatan yang benar, butuh produk yang benar-benar bermanfaat bagi kesehatan banyak orang. Maka saya katakan, dengan menyebarkan satu aplikasi, Anda sudah membuka satu toko online baru. Setiap tersebar satu aplikasi, terbuka satu toko aplikasi baru. Maka ciptakanlah bagaimana caranya setiap orang yang memegang HP terinstal aplikasi Mega Pro Affiliate. Nanti 1-2 tahun ke depan, residual income itu akan datang bertubi-tubi ke rekening kita. Itu kalau saya melihat dari versi yang sudah dilakukan oleh Shopee, TikTok Shop, kemudian marketplace yang lain. Tetapi Mega Pro ini mengkhusus tentang produk kesehatan. Pangsa pasarnya itu cukup besar. Kalau kita berbicara tentang produk kesehatan dan kecantikan, omset per hari itu mencapai 92 miliar per hari. Jadi ini adalah bukan bisnis abal-abal teman-teman. Ini adalah prospek yang sangat menjanjikan. Lewat satu aplikasi teman-teman hanya menebus dengan 150.000 saja. Bayangkan, kita sudah jadi seorang entrepreneur, seorang pemilik affiliate, seorang setara dengan Jack Ma. Cara mengkalibrasikan angkanya tinggal sebarkan terus. Bagaimana caranya orang-orang bisa menginstal aplikasi Mega Pro. Demikian Kakak Eros. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Kakak Beni yang tadi sudah juga memaparkan materinya. Dan tentunya sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta Zoom pada malam hari ini, ada 195 orang. Dan kita juga ada jadwal Zoom nanti di hari Rabu dan Jumat ya. Jadi kakak semua yang hadir di sini bisa untuk terus mengundang dan juga belajar, bertanya. Jadi bisa menggunakan Zoom ini sebagai sarana ketika kita menemukan kendala di lapangan untuk bisa ditanyakan langsung di Zoom ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Beni dan juga Kakak Robert ya. Dan tentunya juga kepada seluruh peserta. Terima kasih kakak semua. Selamat malam. Kita cukupkan untuk pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Pastikan minum GT sebelum tidur ya, supaya besok makin fresh lagi. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, Pak Robert, Kak Eros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lupa link Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.